Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kita semuanya dalam renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 6 Februari 2023. Sebelumnya saya mau menyapa kita semua dulu, apa kabarnya? Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat. Namun apabila kita merasa kurang sehat, kurang enak badan, atau sedang di rumah sakit, di rumah, di dalam pemulihan, kami mendoakan di sini kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan melalui sapaan firman Tuhan ini kita semakin kuat di dalam menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai nas renungan kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 21. Demikian bunyinya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah berbahagialah yang lapar dan yang menangis. Saudara-saudariku, menurut pendapat umum, common sense, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dan bebas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan adalah kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin. Keberuntungan atau kemujuran yang bersifat lahir batin. Sehubungan dengan itu, ada satu pertanyaan bagi kita semuanya, apakah bisa orang yang lapar dan orang yang menangis berbahagia? Itulah yang patut kita renungkan. Dalam teks ini sudah menekankan demikian adanya. Lebih lanjut pengertiannya ada dua hal, yakni berbahagialah ketika sedang lapar, apabila kita berbahagia ketika sedang kekurangan makanan, maka kita akan dikenyangkan karena iman kita bahwa Dia sumber segala berkat akan memberkati kita. Dengan kita berpegang pada firman-Nya, maka Dia akan melawat dan memberkati kita semuanya. Yang kedua, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Secara implisit firman Tuhan ini menyatakan bahwa jika kita ingin berbahagia walaupun sedang menangis, maka kita akan dibuatnya senang dan gembira. Saudara-saudariku, kelaparan dan tangisan adalah bagian dari kehidupan manusia yang bisa datang kapan dan bagi siapa saja, termasuk bagi diri kita semuanya. Namun bagaimana cara kita untuk dapat berbahagia walau kita mengalami situasi yang demikian? Renungan ini sudah memberi jawaban bahwa hidupilah firman Tuhan, karena itulah kunci kehidupan kita. Dengan melakukan firman Tuhan, maka suatu penyertaannya dan berkatnya tepat pada waktunya akan diberikan. Dengan mendengar firman Tuhan setiap hari, maka timbul iman kepadanya. Bahkan terjadi pertumbuhan iman yang dewasa sehingga kita mampu menghadapi berbagai tantangan di hadapan kita. Apakah yang sedang kita alami sekarang ini, saudara-saudaraku? Masa-masa sulitkah? Atau masa-masa gembirakah?
Entah apapun itu, baiklah kita menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga itulah senjata kami untuk menghadapi segala situasi kondisi yang tidak nyaman, baik itu dalam keadaan secara fisik, secara tubuh kami mengalami kelaparan, dan secara emosi kami menangis Tuhan. Tapi dalam situasi yang demikian, kami tidak gentar dalam menjalani kehidupan ini, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak membiarkan kami di masa-masa sulit dengan kesendirian, tapi Engkau meneguhkan kami Tuhan untuk menjalaninya, sehingga kami merasakan Tuhan kebahagiaan yang datangnya daripada-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik dari HKBP Resort Kramat Jati maupun seluruh para pendengar renungan ini dimanapun mereka berada. Engkau sertai hidup mereka Tuhan yang sedang beraktivitas selama satu hari ini. Beri mereka kekuatan, ketabahan, sukacita menjalani kehidupan hari ini. Demikian juga mulai dari anak-anak sampai yang lansia juga Tuhan, kiranya semua di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku firman Tuhan sebagai renungan kita yang sudah saya sampaikan. Kiranya kita tambah semangat dan penuh sukacita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.